Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surat An-Nasr, ya, tafsir surat An-Nasr. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bahwasanya pertolongan dan kemenangan itu Allah datangkan bukan secara cuma-cuma, melainkan harus adanya pengorbanan dan perjuangan secara maksimal. Ya, perjuangan dan pengorbanan secara maksimal. Sehingga Allah melihat kesungguhannya dalam berikhtiar, berusaha. Ya. Gitu. Kemudian pada ayat yang kedua yang akan kita bahas, ya, dan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Nabi Muhammad akan melihat, ya, manusia atau orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam dinillah, agama Allah yaitu Islam, afwaja, secara berbondong-bondong. Ya. Yang dimaksud apa? Di Mekah. Padahal ketika awal dakwah fase Mekah, sekitar 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, hanya mendapatkan umat yang sedikit. Kemudian hijrah ke Madinah. Sisanya mereka masih dalam kekafiran. Artinya apa? Mekah pada saat, ya, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah, Mekah pada saat itu masih rata-rata umumnya dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Dengan cara apa? Allah menjadikan kota Mekah terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Mekah dan para penduduknya mereka mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Fathu Mekah, Nabi Muhammad datang pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah membawa 10.000 pasukan. Yang pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mereka sudah dalam keadaan lemah. Ini bentuknya. Dulu Nabi ketika dakwah di Mekah dicaci maki, dihina, dilempar batu, dilempar kotoran selama 13 tahun. Para sahabat Nabi dan para sahabat ketika berdakwah mengamalkan Islam dicemooh, dicaci maki, dihina, diusir, dilempar batu tiap hari selama 13 tahun. Nabi sabar. Ini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan mendidik tentang kesabaran. Yang namanya kemenangan, yang namanya pertolongan itu butuh proses. 13 tahun. Ya. Kemudian Allah datangkan kemenangan dan pertolongan Allah. Sehingga apa?
yang dulu mencaci maki meminta maaf, yang dulu melempar batu meminta maaf kepada Nabi, yang dulu mengejek, menghina, melempar kotoran, mereka minta maaf. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW ketika itu? Nabi Muhammad mengatakan, idhabu fa'antum tulaqa. Silakan pergi, kalian semua bebas. Kalian semua saya maafkan, tidak ada. Semua saya maafkan, tidak ada satupun yang saya tidak maafkan. Semuanya saya maaf. Ini bentuk bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Nabi yang sangat penyayang. Loh, coba kalau kita, awas dulu dilempar batu selama 13 tahun, was. Kamu dilempar batu, kemudian tiba-tiba orang yang lempar batu ini minta maaf. 13 tahun tiap hari ngelempar batu kamu. Ngejek, itu gimana perasaanmu, was? Kira-kira kamu mau nggak maafkan? Hah? Nggak tahu, tuh kan nggak tahu. Coba 13 tahun, kamu tiap hari diejek, dihina, dilempar batu, dilempar kotoran. Setiap harinya, bukan setiap saat. Coba Muhammad gila, Muhammad dilempar batu, dilempar 13 tahun. Terus 13 tahun berturut-turut tiap hari. Dengan berapa hari? Setahun aja 365 hari kali 13. Loh, berapa hari Nabi mengalami aniaya, disiksa atau dicemooh dan seterusnya, ya. Akan tetapi kebesaran jiwa Nabi Muhammad memaafkan. Idhabu fa'antum tulaqa. Ya, pergi kalian semua bebas, saya maafkan semuanya. Akhirnya apa? Karena kelapangan Nabi Muhammad, mereka pun masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Subhanallah. Maka ini menjadi sejarah, ya, umat Islam ketika Mekah. Mereka masuk Islam tanpa peperangan, tanpa adanya pertumpahan darah, setetes pun nggak ada. Ya, Masya Allah. Ini yang dijanjikan oleh kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu wahai Nabi Muhammad bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha penerima taubat. Ya. Dari ayat ini para ulama memberikan kesimpulan adanya dua isyarat. Isyarat atau turunnya surat An-Nasr, para ulama mengatakan adanya dua tanda atau isyarat. Tanda yang pertama adalah bahwasanya isyaratun li an yastamirran nasr li hadzal din. Bahwasanya agama Islam itu akan senantiasa meraih kemenangan demi kemenangan. Ini terbukti. Setiap Nabi perang, menang. Perang Ahzab, perang Khaybar, perang Badar. Ya. Setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar, setiap peperangan menang. Setelah masa Abu Bakar, digantikan dengan Khalifah Al-Faruq, Umar bin Khattab. Lebih dahsyat kemenangannya. Persia, Yaman, takluk. Ya. Mesir, takluk. Romawi, takluk. Pada zaman Umar. Luar biasa. Kemenangan demi kemenangan. Ya. Wa yastad 'inda husuli tasbih bihamdillah. Dan akan terus bertambah kemenangan demi kemenangan ketika apa? Dia mengucapkan tasbih, ya, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alhamdulillah, dan senantiasa wastighfar, memohon
ampun. Jadi kalau kita dapat kemenangan, pertolongan, yang kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini Allah yang memberikan pertolongan. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur. Kemudian apa? Istighfar. Kemudian apa? Meminta ampun. Ya, memohon ampunan. Kenapa? Mungkin usaha ikhtiar kita banyak kekurang, tapi tetap Allah memberikan pertolongan, bantuan. Itu menunjukkan apa? Ya tadi, kita harus bersyukur. Allah Maha Pengasih. Padahal ikhtiar kita, usaha kita itu masih penuh dengan kekurangan, tapi Allah memberikan pertolongan, bantuan. Loh, kita bertasbih, kita bersyukur, alhamdulillah, dan kita mohon ampun atas kekurangan dalam usaha, ibadah, atau ikhtiar kita. Kemudian isyarat yang kedua, bahwasanya apa? Wa ammal isyaratu tsaniyah fahiya al-isyaratu ila anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wa dana. Adapun isyarat yang kedua, diturunkannya surat An-Nasr ini adalah sebagai informasi tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. Maka tahun 8 Hijriah, tahun 10 Hijriah, 2 tahun kemudian Rasulullah SAW Allah wafatkan. Ya. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Ketika sesuatu sudah sempurna, maka akan tiba masanya kekurangan itu datang. Ya, contoh misalnya, dua orang tua punya anak 3. Semuanya sudah besar-besar. Ya. Kemudian sudah menikah semua, sudah punya anak semua. Anaknya semakin tua, otomatis orang tuanya juga semakin tua. Anaknya punya anak, punya cucu, cucunya semakin besar, otomatis mbahnya semakin tua. Kalau semakin tua, semakin apa berarti? Semakin mendekati artinya apa? Ketika semakin sempurna, di situ ada kekurangan. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan demikian. Tidaklah kesempurnaan itu datang, melainkan datang setelahnya kekurangan. Umar sudah paham apa itu yang dimaksud wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar menangis ketika Fathu Makkah, semua penduduk Makkah masuk ke dalam agama Islam. Maka Umar pun menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis wahai Umar? Saya menangis, tidaklah kesempurnaan datang, kecuali akan datang naqs, itu kekurangan. Yang dimaksud apa? Wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya coba kita lihat. Ketika seseorang mengalami kesempurnaan, pasti akan ada kekurangan. Kenapa? Karena zat yang maha sempurna adalah Allah. Zat yang maha sempurna adalah Allah, maha sempurna tanpa ada kekurangan. Tapi kalau manusia menjadi orang sempurna, sesempurna-sempurnanya manusia, pasti ada yang namanya kekurangan. Begitu juga dengan tadi, menunjukkan bahwa isyarat ketika penduduk Mekah yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad, Mekah ingin menjadi negara atau daerah yang muslim, semua penduduknya muslim, sudah tercapai keinginan Nabi Muhammad. Ya, semua jazirah Arab menjadi ya penduduknya sebagai seorang muslim semuanya. Sehingga apa? Ketika sudah jazirah Arab menjadi ya sebuah wilayah Islam yang mereka beriman kepada Allah, maka apa? Tibalah masa kekurangan itu, yaitu apa? Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turunnya surat An-Nasr itu ada 2 isyarat atau 2 tanda. Yang pertama adalah kemenangan agama Islam di atas agama lain. Kemenangan demi kemenangan terus datang. Dan itu dapat dibuktikan setelah wafatnya Nabi, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, oleh Umar dan seterusnya. Umat Islam mengalami ya meraih kemenangan demi kemenangan dan pertolongan dari Allah. Kemudian tanda yang kedua apa? Isyarat adanya tanda apa? Wafatnya Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. Betul, setelah 2 tahun kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, maka Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terkait tentang tafsir surat An-Nasr. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.